Kota Depok, sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Depok dikenal sebagai kota penghasil buah belimbing karena salah satu potensi pertanian yang cukup potensial di kawasan Depok adalah pertanaman belimbing. Ini menjadi salah satu oleh-oleh khas dari Depok. Sejauh mata saya memandang, di kiri dan kanan saya terlihat banyak sekali pepohonan. Semakin sejuk udara yang saya hirup. Saya baru sampai di daerah Sawangan, Depok. Kota ini terkenal banget sama produksi belimbingnya. Sejauh mata saya memandang, banyak banget pohon belimbing yang ada di daerah ini. Kaki saya pun terhenti oleh aktivitas seorang bapak. Saya pun penasaran. Pak, lagi ngapain, Pak? Lagi bungkus baru metik ini. Ini belimbing? Iya, belimbing. Ini dalamnya kayak gini? Iya, ini yang siap panen. Oh, kenapa dibungkus, Pak? Jadi menghindari dari hama juga, dari kalong, dari luar itu. Tapi itu udah siap panen kalau yang gini. Biasanya kalau udah mau matang-matang gini baru ditutup ya, Pak? Nggak ditutup dari kecil ya? Dari tutup dari kecil sih, mulai segini nih ya. Ya, ini mulai baru bungkus nih mungkin. Pak, ini Bapak yang nutupin semua, Pak? Enggak nih, ada pembantunya juga. Oh, Saya siapa? kalau iya, makanya saya bingung nih manjat-manjatnya gimana. Dari tadi pas saya lihat dari jauh ini apaan hitam-hitam. Oh, dari jauh kelihatannya kayak kalong malah, Pak ya. Ternyata dalamnya belimbing. Susah nggak sih, Pak, perawatan belimbing, Pak? Ya, perawatan sih emang susah, apalagi musim hujan begini. Ya, dari hama juga, dari buahnya juga kurang jadi gitu. Apalagi kalau dari bunga tuh, dari bunga musim hujan ini kan rontok. Belimbing banyak gini diapain, Pak? Dijual? Iya, ada yang ngambil sih. Terus biasanya dibuat apa, Pak? Ya, ada juga buat dijual di pasar, ada juga buat dodol juga gitu. Belimbing dodol? Terus ya, ada jus juga dodol. Belimbing dodol rasanya kayak gimana, Pak? Siapa yang tak kenal dengan buah belimbing? Buah yang berwarna kuning berbentuk seperti bintang, dengan rasa manis yang menggoda. Tapi sayang, hanya sedikit sekali dari kita yang menjadikan buah belimbing sebagai buah favorit. Buah ini memang kalah tenar dengan buah lainnya yang tumbuh subur di Indonesia. Dan ternyata, saya sedang berada di perkebunan belimbing milik Bapak Muri. Dalam setahun bisa terjadi 2 kali masa panen belimbing. Dan di sini, belimbing tumbuh dengan suburnya. Kata bapaknya sih, yang segini nih, belum matang-matang banget. Matang banget. Rasanya agak asam, nggak apa-apa, berhubung saya doyan. Kan Boleh lagi sama bapaknya. Gosok-gosok orang dikit aja. menurunkan darah tinggi. Oh gitu? Ya, kalau segitu. Manfaat belimbing, menurunkan darah tinggi. Mau ukuran segitu. Pak, Bapak nggak bisa telepon ibunya, Pak. Jadi saya bisa ikutan bikin belimbing, Pak. Bisa.
Ayo Pak, kita ke sana Pak. Bapak Muri biasanya menjual belimbing kepada langganannya. Banyak yang membeli buah belimbing ini untuk dijadikan sebagai olahan makanan. Assalamualaikum. Bu. Ya, saya diajak oleh Bunita untuk melihat proses pembuatan dodol belimbing dewa di rumahnya. Pak Muri, saya mau ikut Bu Bunita. Bikin dodol dulu ya Pak. Makasih banyak ya Pak. Ini Pak. Wah, saya sudah tidak sabar lagi nih, seperti apa rasa dodol belimbing khas Depok ini. Akhirnya saya tiba juga di rumah Ibu Nita. Biasanya Ibu Nita membuat dodol ini secara berkelompok dengan ibu-ibu lainnya yang dinamakan dengan kelompok usaha bersama Harapan Sejahtera Abadi. Wah, Assalamualaikum. Halo Bu Putri. Ini yang biasa bikin ibu-ibu. Ini ibu-ibu sini Bu. Yang biasa bikin dodol belimbing ini Iya. ya. Di sini ada namanya nggak sih Bu kalau kegiatan-kegiatan yang bareng-bareng kayak gini? Kita ada namanya KUB Harapan Sejahtera Abadi. Oh, Kelompok usaha KUB. bersama, ya. Berarti ini kumpulan dari ibu-ibu Ibu, yang iya, main bukan di sini ini, iya. terus bikin. Berarti beda sama PKK ya Bu ya? Beda. Kalau ini prosesnya gimana Bu? Berarti belimbing yang habis dipetik Petik, gitu ya, dibersihin, Terus dipotong-potong, Mm-mm. blender, sudah dicampur ke bahan-bahan yang lain. Soalnya saya belum pernah nyobain dodol belimbing. Kalau dodol duren, yang buah-buahan itu pernah, makanya tadi penasaran. Ya, ini saatnya kami membuat dodol belimbing. Semua bahan sudah siap. Ibu-ibu ini akan membantu saya tentunya. Belimbing yang sudah dicuci bersih dipotong menjadi beberapa bagian dan bijinya dibuang. Belimbing yang sudah dipotong kemudian dimasukkan satu persatu ke dalam blender. Berikan sedikit air dan blender belimbing sebentar saja. Ini berarti sampai penuh. Terus dikasih apa Bu? Udah, selesai. Ini aja. Ya, tutup. Mantap. Belimbing yang sudah dihaluskan ditaruh di dalam wadah. Ini belimbing yang udah di blender ya Bu. Terus Ya. proses selanjutnya diapain? Dicampur sama tepung. Ini diaduk. tepung terigu biasa. Tepung ketan. Oh, tepung ketan. Silakan Bu. Selanjutnya tepung ketan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi belimbing. Kemudian diaduk sampai tepung ketan dan belimbingnya menjadi satu. Kalau di sini tuh dodolnya ada rasa apa aja sih Bu? Kita dua, emang yang banyak di Sawangan kan itu, di Mm-mm. Depok, belimbing sama jambu biji merah. Jambu biji merah. Karena belimbing sama jambu merah ternyata adalah simbol, bukan simbol, ikon ya, ikon Ikon dari Depok. kota Depok. Jadi ibu-ibu di sini masaknya dodol rasa jambu sama rasa belimbing. Setelah ini Setelah ini dicampur dengan bahan yang lain di atas kompor. Wanginya aroma margarin ini membuat saya menjadi lapar. bikin dodol belimbing tuh lucunya digoreng gitu kayak kita masak biasa, tapi
Ini pakai margarin dulu yang udah dicairin, kemudian pakai santan. Habis itu baru yang tadi kita blender sama adonannya dimasukin. Tadi kata ibunya sih gitu. Margarin sudah cair, kemudian santan dimasukkan secara perlahan. Nah, yang tidak boleh ketinggalan, masukkan adonan belimbing yang sudah dicampur dengan tepung ketan ke dalam wajan. Ini berarti tunggu sampai mengental nih ya. Berapa lama? Untuk menambah rasa manis, tambahkan juga gula pasir sambil terus diaduk. Gula mahal Bu, dikit-dikit aja. Ternyata bikin ginian mahal di gula kali ya Bu ya. Gulanya banyak. Proses pengadukan dodol ini harus dilakukan selama 3 jam dengan api yang kecil. Kelihatannya sih mudah, tapi pengadukan dodol ini butuh waktu yang cukup lama. Dodol ini diaduk sampai kalis dan berwarna kecoklatan. Ya, hasil dodol yang tadi kita masak, terus ditaruh di wadah kayak gini, kemudian didiemin sesaat sampai dia dingin dan mengembangnya kayak gini. Baru bisa diplastikin kecil-kecil. Soalnya kalau dodolnya masih panas, nanti cepat basi. Ya Bu ya. Nah, kalau ini kita bikin yang belimbing kan Bu? Belimbing. Saya mau cobain belimbingnya. Belimbingnya berasa nggak ya? Berhubung tadi namanya belimbing lewat, jangan yang udah jadi deh. Main sini aja nih Bu. Biar lebih gede. Saya mau cobain sedikit. Jadi dodol yang sudah diaduk selama 3 jam harus didinginkan terlebih dahulu. Baru setelah itu dodol bisa langsung dibungkus. Ini dia. Rasa legit dan sama seperti dodol pada umumnya, tapi belimbingnya itu memang berasa. Jadi seperti ada krenyes-krenyes belimbingnya. Dan ini menjadi salah satu oleh-oleh khas dari Depok. Nanti saya bungkus ya Bu. Ayo Bu, saya bantuin Bu. Kalau ngambil gini berarti takarannya kira-kira ya Bu? Kira-kira. Kalau udah biasa dengan Pasti sendirinya, tahu ya? iya. Kalau pertama memang agak susah. Ya. Tadi saya sudah membuat dodol belimbing. Sekarang saya masih terus berjalan menyusuri jalanan di kota Depok. Walaupun hujan turun tidak mengurungkan niat saya untuk terus berjalan. Dan saat ini saya sedang ada di Jalan Juanda Depok. Langkah saya pun terhenti melihat ada yang menarik perhatian saya. Saya masih ada di kota Depok dan tadi sepanjang jalan saya ngelihat ada yang jualan lemang. Lemang ini merupakan makanan yang udah jarang banget ditemuin. Tapi saya nemu nih di sini. Kebetulan ada bapaknya. Tanya langsung yuk. Pak, ini bapak lagi bikin lemang Pak? Iya Mbak ya. Wah, seru banget. Tapi di sini kalau lemangnya tuh
apa aja sih Pak? Ada rasa-rasanya gitu juga? Macam-macam, Pak. Saya boleh ngeliat nggak Pak proses pembuatannya? Kebetulan ibunya lagi bikin. Lagi bikin Pak? Iya. Ayo kita ke Boleh, depan. Pak? Ayo. Sip. Ya, ini adalah tempat penjualan lemang. Lebih tepatnya, juanda lemang muslim milik Bapak Rambe, yang berasal dari Sipirok, Sumatera Utara. Usaha ini dirintis dari nol. Wah, sungguh luar biasa. Semua bahan sudah siap. Kini waktunya saya dan Pak Rambe membuat lemang. Yang pertama dilakukan adalah daun pisang dimasukkan atau dilapisi ke dalam bambu. Bambu ini diambil dari Sukabumi. Jadi, ukur dulu daun pisang sesuai dengan ukuran bambu. Kemudian digulung dengan menggunakan tongkat kayu. Barulah dimasukkan ke dalam bambu. Kalau untuk ukurannya berarti sepanjang bambunya Pak? Sepanjang bambu gini. Oh gitu. Kan? Ngeri Pak ngeliat pisaunya Pak. Berarti daun pisang yang digunakan benar-benar yang daunnya yang di tengah-tengah ya Pak, Nah, biar lembut. tuh. Harus hati-hati dan pelan-pelan karena daunnya mudah sekali sobek. Jadi memang di dalamnya ini, di dalam bambu ini harus dilapisin daun pisang. Sekarang supaya pas lagi bikin lemang itu mudah diangkat Aromanya. dan aromanya Nah, sedap. Lagi Pak, ini Ya. semuanya nih. ya semuanya. Kalau untuk diameter bambunya Pak, ini berapaan sih Pak? Berapa senti gitu? Ini yang 3 cm. 3 senti. Dan rata-rata memang lemang di sini tuh semuanya 3 senti semua. Standarnya 3 cm, tapi ada juga yang 6 cm, yang 8 cm. Segini ada besarnya. Itu bisa buat dimasak lemang juga. Bisa. Nah, suka ikan patin kita bikin pakai gitu. Yang lemang juga kalau ada besar yang besar, kita bikin yang besar. Nah, dan juga untuk membuat lemang ini berbeda diameternya. Ada yang kecil, 3 cm yang kayak gini. Tapi kata bapaknya kalau mau dalamnya ikan patin bisa yang 6 cm. Gede banget. Kalau orang Padang bilang ini namanya bambu talang. Susah ternyata kalau kita nggak hati-hati, Sobek. daun pisangnya ini mudah sobek. Jadi benar kata bapaknya, harus pelan-pelan dan harus pakai perasaan. Ketan yang masih mentah dicuci kurang lebih selama 1 jam. Kemudian didiamkan dahulu, barulah dicampur dengan garam. Ketan yang sudah diadon tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bambu. Tapi kalau santan itu dimasukinnya pas kapan? Ini udah diadon ini. Oh, udah dimasukin diadon ya. ceritanya. Tapi nanti santan dibikin lagi Oh, buat nambah gitu. airnya. Terakhir, Terakhir. Jangan lupa untuk memasukkan santan ke dalam bambu yang sudah diisi dengan ketan yang sudah diadon. Adon tapi sendiri. kalau bapak mah udah jago kali ya? Adon sendiri. Jangan Pak, nanti tuh.